Kawal putusan MK. Jadi teman-teman, hari ini adalah hari yang cukup penting bagi demokrasi di Indonesia. Karena kenapa? Hari ini hashtag kawal putusan MK itu sedang ramai dibicarakan di sosial media, di Instagram, Twitter, TikTok, dan segala macamnya. Eh, ada kemungkinan terindikasi kemarin kan kalau teman-teman baca tuh keputusan MK terkait dengan eh, pembatalan threshold yang harusnya 20% menjadi 7,5% ya, kalau nggak salah 7% adalah sekian, yang diajukan oleh Partai Buruh dan juga Partai Gelora akhirnya dikabulkan gitu ya. Sedangkan batas akhir calon pendaftaran kepala daerah itu kalau nggak salah kisaran berapa hari lagi gitu, mungkin 7 hari lagi kalau nggak salah. Dan kemarin kan PKS baru gabung tuh di Kim Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan kemungkinan besar Anies cuma bisa diusung oleh PDIP. Itu pun PDIP harus nyari teman koalisi juga sih pada akhirnya. Dan ketika keputusan MK itu dikabulkan, maka partai-partai kecil ini yang sebelumnya tergabung ke Kim Plus sebenarnya juga bisa untuk memajukan calon gubernurnya sendiri gitu, dari partainya sendiri bahkan. Dan ini kan membuat gonjang-ganjing di kubu pemerintahan ya, di kubu rezim pemerintahan Jokowi. Maka dari itu ini kita coba buat lebih singkat gitu ya. KPU kan pada akhirnya kemarin menetapkan tuh calon independen yang ditetapkan, namanya itu siapa, Dharma Pongrekun kalau nggak salah ya, dengan skandal adanya pencatutan KTP dari sebagian besar warga Jakarta gitu ya. Dan kemudian ada reshuffle kabinet yang kemarin terjadi. Menkumham yang sebelumnya dipegang oleh PDIP, yang sekarang kemungkinan besar akan jadi oposisi, itu dicopot dan kemudian digantikan oleh orang lain, kalau nggak salah dari partai Gerindra, if I'm not mistaken. Itu juga akan menjadi masalah baru gitu. Mahkamah Konstitusi kemudian membuat beberapa keputusan penting. Ini kalau mau singkatnya ada 2 poin aja. Pertama, dia membatalkan perubahan batas usia calon kepala daerah yang kemarin disampaikan ke Mahkamah Agung. Kedua, yang tadi ya, threshold dari 20% menjadi 7,5%. Yang implikasinya adalah partai lain, misalkan kayak PDIP dan PSI, itu bisa nyalonin sendiri gitu, tanpa perlu cari teman sebenarnya. Yang kedua, anak bungsu Pak Presiden Kaesang kemungkinan besar nggak bisa nyalon di pilkada. Nah, lanjut, si presiden ini kemudian langsung manggil orang Menkumham kan, yang bukan orang PDIP yang tadi disebutin gitu. Hari ini rapat DPR terkait dengan undang-undang pilkada itu akan diputuskan. Pembahasannya ada 2 yang paling penting ya. Pertama adalah untuk menganulir putusan MK dengan membuat undang-undang. Dan yang kedua, deadline pendaftaran calon kepala daerah kan tinggal 7 hari lagi nih, 7 hari kerja ya. Ini kemudian akan menjadi krusial karena seandainya kejadian ini pada akhirnya tidak sesuai dengan keinginan dari Pak Jokowi, ya bye-bye aja lah itu kemungkinan si Kaisang bakal nyalon jadi kepala daerah gitu. Dan bye-bye juga lah kemungkinan Ridwan Kamil dan pasangannya untuk menjadi kandidat kuat gubernur DKI Jakarta di periode selanjutnya. Karena ini kan kayak membatalkan semua rencana yang udah disusun dari awal gitu loh. Jam 10 nanti akan ada rapat kerja dengan pemerintah dan DPR RI dengan rangka pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yakni tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, yakni RUU Pilkada. Jam 1-nya itu rapat panja pembahasan RUU Pilkada. Dan jam 7 malam ini banget itu rapat kerja dengan pemerintah dan DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU Pilkada. Agenda rapat balik ini menjadi krusial hari ini karena kawal putusan MK menjadi banyak sekali disampaikan gitu ya sebagai aspirasi dari publik. Mereka tidak puas dengan kong kali kong dari para rezim yang sedang bersekongkol ini. Maka itu besar harapan keputusan MK ini tetap berlanjut hingga sampai pada waktu yang ditetapkan.
Terus kawal teman-teman, kawal putusan MK, semoga demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik.